Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Tumbal Perawan. Cerita pada kali ini ditulis oleh @ras140217. Nantinya kalian juga bisa membaca tweet beliau secara langsung ya. Seperti biasanya, saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Din, aku duluan ya. Ujar Oda pada Dinar yang masih meawang kantalan, yaitu mengumpulkan getah yang sudah kental dari dalam wadah, yang biasanya ditaruh di bawah turian getah. Iya, jawab Dinar kemudian. Kebun karet mereka bersebelahan, dan akses ke sana pun hanya menggunakan sepeda. Dan nantinya para pembeli karet, atau yang bisa disebut kantalan, yang akan menjemput karung-karung yang berisi getah kental tersebut, dan akan ditimbang nantinya. Tinggal 5 pohon lagi nih, gumam Dinar seraya melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, semua kantalannya sudah selesai dikumpulkan dan ditaruh di dalam karung. Dinar merasa senang karena hasil getah kentalnya lumayan banyak. Singkatnya, setelah getah sudah ditimbang dan dibayar oleh pembeli, Dinar kemudian menghitung uang itu. Ternyata minggu ini dia mengantongi sekitar 350.000. Dinar tersenyum dengan senang, lalu kemudian berjalan pulang. Saat ia melewati warung Acil Siti, Dinar membeli setengah kilo gula dan sebungkus teh serta kopi. Lalu tidak lupa juga ia membeli beras. Masih ada 100.000 lagi. Dinar pun kemudian pulang. Di rumah ia menunggu kedatangan Oda. Karena memang hari itu ia dan Oda sudah ada janji untuk mencari kerja bersama-sama. "Hai Din," sapa Oda yang baru datang. "Jadi kan hari ini?" Begitulah tanya Dinar. Jadi. Kita berangkatnya sekarang aja yuk," jawab Oda kemudian. "Ya sudah ayo, aku pamit dulu sama orang tuaku ya." Begitulah kata Dinar. Setelah berpamitan pada orang tuanya, Dinar dan Oda pun kemudian berangkat. Mereka ke sana naik angkutan umum, menuju ke sebuah alamat. Lalu sekitar 2 jam kemudian, mereka sampai di sebuah rumah makan. Tanpa ragu-ragu lagi, mereka berdua melangkah masuk. Rumah makan itu sangatlah ramai, hingga beberapa karyawan di sana terlihat sangat sibuk. Semoga kita diterima ya," bisik Dinar yang ditanggapi oleh anggukan sahabatnya, yaitu Oda. Mereka kemudian bertemu dengan seorang wanita yang mungkin berusia sekitar 40 tahun, namun masih sangat cantik. Wanita itu sangat ramah dan baik sekali, dan juga ia menyuruh Dinar dan Oda untuk masuk. "Nama kalian siapa?" tanyanya sambil tersenyum. Saya Oda, kalau saya Dinar." Wanita itu kemudian tersenyum. Senyumannya sangat manis sekali. Perkenalkan, nama saya Tias. Kalian boleh panggil saya dengan sebutan Mama," ucap Ibu Tia sambil tersenyum. "Kalau kalian memang ingin bekerja di sini, Mama sangat senang. Gajinya per bulan sekitar 700.000. Dan kalau kalian berhenti sebelum 3 bulan masa kerja, kalian tidak akan mendapatkan gaji kalian. Bagaimana? Kalian setuju tidak?" ujar Ibu Tias. Dinar dan Oda kemudian bertatapan, lalu mereka pun mengangguk. Bu Tias lantas tersenyum. "Kalau begitu, besok kalian kembali lagi ke sini ya. Bawa pakaian kalian. Di sini ada kamar khusus untuk karyawan kok," ujar Ibu Tias. "Iya, Ma. Kalau begitu kami pulang dulu ya,"
untuk menyiapkan barang-barang kami. Kemudian pamit Oda dan mereka pun akhirnya bersalaman. Ibu Tias mengantarkan keduanya keluar. Dengan bibir yang masih tersenyum, ia menyetopkan sebuah taksi untuk mereka berdua. Hari itu mereka sudah berada di rumah makan itu, yaitu rumah makan Bu Tias. Mereka juga diantar untuk masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar itu sangatlah sempit, namun memiliki ranjang yang lumayan besar. Itulah hari pertama mereka bekerja di rumah makan itu. Keduanya mulai sibuk dengan pekerjaan mengupas singkong dan membersihkan ikan, mencabuti bulu-bulu burung puyuh, dan lain sebagainya. Hingga pada sore hari tiba, kerjaan mereka kelar. Mereka pun kemudian mandi dan setelah itu duduk-duduk santai di depan rumah makan. Dinar yang cantik mampu membuat pelanggan tambah ramai. Melihat akan hal itu, Bu Tias memutuskan agar Dinar menjadi kasir di depan. Tentu saja itu membuat karyawan yang lama menjadi iri dan membenci kepada Dinar. "Hebat kamu, sudah bisa jadi kasir," ucap Oda sambil tersenyum menyenggol lengan Dinar saat ia mengantar makanan untuk tamu. Ada seorang pria yang tiap malam selalu datang ke rumah makan itu. Dan menu makanan yang ia pesan pun selalu sama, yaitu 2 ekor burung puyuh, nasi, dan kuah sup. Ia akan duduk selama 1 jam di sana. Hingga akhirnya di saat malam, saat membayar makanannya, ia memberanikan diri untuk mengajak Dinar perkenalan. "Berapa ya?" tanya pria itu. "Semuanya menjadi 34.000 kak," jawab Dinar kemudian. Nama kamu siapa?" tanya pria itu lagi seraya mengambil uang dari dompetnya. "Dinar." Seperti mata uang Arab ya," kata pria itu, dan Dinar kemudian tertawa kecil mendengarnya, diikuti oleh pria itu. "Namaku Arman. Aku anak dari pemilik dealer motor di seberang jalan sana," ucapnya kemudian memperkenalkan diri. "Oh, boleh aku minta nomor HP-mu?" tanya Arman sambil tersenyum. Aku ini orang udik, orang kampungan. Aku tidak punya HP," jawab Dinar sambil tertawa kecil. "Kau serius?" tanya Arman tidak percaya, dan Dinar kemudian mengangguk. "Mana mungkin aku berbohong. Saat hari libur saja aku habiskan untuk membantu-bantu di sini, biar bisa dapat bonus, agar nanti bonus itu akan kutabung untuk membeli handphone." Begitulah ucap Dinar. "Din, dipanggil mama tuh," ujar Yuri agak kasar. "Alah, tidak bisa ya kamu berbicara dengan nada yang lebih ramah?" tanya Arman. Yuri mendengus dengan kesal. "Aku ke dalam dulu ya." Begitulah ucap Dinar. Arman kemudian mengangguk, lalu ia pun pulang menuju seberang jalan. Sesekali Arman kembali berbalik, melihat ke arah rumah makan, berharap Dinar memanggilnya. Lalu berpindah kepada Dinar. Di dalam kamar, Ibu Tias duduk di samping tempat tidur. "Oda kenapa, Mah?" tanya Dinar. "Gak tahu, tapi dari tadi kok belum sadar juga," jawab Ibu Tias. Dinar kemudian duduk di dekat Oda. "Dah, Oda, bangun dah. Kamu kenapa?" ucap Dinar khawatir pada sahabatnya itu. Oda perlahan-lahan membuka matanya, dan air bening yang keluar dari sana. "Kamu kenapa dah?" tanya Dinar berbisik. Ada hantu di belakang saat aku mencuci piring kotor. Lampu di belakang hidup mati dan berulang kali seperti itu. Ketika itulah aku melihat kaki yang mengambang di depan wajahku tadi dengan tali yang menggantung di lehernya. Aku takut, Din.
Aku takut. Isak Oda sambil gemetaran. Dinar menatap Ibu Tias, tatapannya seolah-olah sebuah pertanyaan. Mungkin itu cuma halusinasi kamu saja dah. Tidak ada apa-apa kok di sini, ujar Ibu Tias. Dinar pun berusaha menenangkan Oda, hingga keadaan Oda mulai membaik dan tenang. Namun kejadian itu terus berlanjut. Oda kembali diteror oleh sesosok perempuan, tergantung di atas pohon. Jadi seperti ini, dapur tempat pencucian piring ini berada di belakang rumah makan. Di sana itu terdapat suatu pohon, yaitu pohon karsen atau kersen. Dan di sana tidak ada atapnya, yang ada cuma dinding yang begitu tinggi. Nah, di dapur itu bukan hanya digunakan untuk mencuci piring, tapi juga digunakan untuk memasak makanan yang akan dijual, serta untuk mencuci baju lalu menjemurnya. Jadi di dapur itu lumayan luas. Bagian yang di lampu juga hanya kamar mandi dan tempat pencucian piring. Jadi yang lainnya begitu gelap. Aku sudah tidak tahan lagi, Din. Aku mau pulang saja ah. Isak Oda di suatu hari. Jangan pulang dah. Kita kan belum genap 3 bulan. Kita bicarakan saja ke mama, biar dia bisa tempatkan kamu di luar sini. Begitulah ucap Dinar. Kemudian Dinar memberanikan diri untuk membicarakan masalah ini, yaitu masalah Oda, sahabatnya. Dan ternyata Ibu Tias menyetujui jika Oda dipindahkan di bagian pelayan, atau yang mengantar makanan ke meja. Sementara itu karyawan terdahulu menjadi merasa tersaingi dan sangat iri karena Dinar dan Oda sudah sangat diperhatikan oleh Ibu Tias dan juga suaminya. Yang biasa ya, ujar seorang pria tampan. Lalu setelah menelan makanannya, ia berjalan ke arah Ibu Tias. Bu, bolehkah jika saya ingin berbicara sebentar dengan Dinar? Tanya Arman. Saya akan bayar ibu 2 kali lipat dari biasanya. Begitulah lanjut Arman. Sambil tersenyum, Ibu Tias kemudian mengangguk. Lalu Arman menyerahkan beberapa lembar uang 100 ribuan kepada Ibu Tias. Oda yang mendengar dan melihat itu menjadi takut jika ada sesuatu yang akan terjadi pada Dinar. Namun ternyata dia salah. Pria tampan itu ternyata sambil tertawa kecil menceritakan bahwa ia sudah bayar kepada Ibu Tias agar diperbolehkan untuk berbicara kepada Dinar. Din, aku punya hadiah untuk kamu, kata Arman seraya mengeluarkan sebuah kotak yang dibungkus dengan kertas kado. Apa ini? Begitulah tanya Dinar. Ya sudah, buka saja. Dan aku mohon kamu jangan menolaknya ya, ucap Arman memohon kepada Dinar. Dinar kemudian tersenyum lalu perlahan-lahan merobek kertas kado itu. Dan saat kotak yang berada di dalamnya kelihatan, mata Dinar langsung kaget bercampur rasa tidak percaya. Jantung Dinar berdegup dengan kencang saat membuka kotak itu. Dan saat kotaknya dibuka, ternyata isinya memang benar-benar HP. Pada saat itu adalah HP BlackBerry yang pada masanya dulu memang lumayan mahal harganya. Ini untukku, tanya Dinar tidak percaya. Arman mengangguk begitu saja. Apa kau tidak suka? Atau ini tidak sesuai dengan keinginanmu? Ujar Arman berbalik bertanya. Ini terlalu mahal, Man. Aku tidak akan bisa membayar ini, kata Dinar seraya membalikkan kotak berisi HP itu. Sudah, aku ingin memberimu HP ini. Aku ikhlas. Kumohon terimalah. Karena jujur sejak pertama kali melihatmu, aku ingin mengenalmu lebih dekat lagi. Dan dengan HP ini, aku bisa menelpon kamu
dan mendengarkan suaramu setiap kali aku rindu kamu. Begitulah ucap Arman. Sebenarnya aku senang, Man, tapi ini terlalu mahal. Sudah, aku ikhlas kok. Kumohon terimalah. Pinta Arman demikian. Melihat ketulusan di mata Arman, akhirnya Dina pun mengangguk. Terima kasih, Man. Begitulah ucapnya. Arman mengangguk sambil tersenyum ketika ia mengaktifkan HP itu untuk Dinar. Sambil menunggu pesanan makanannya datang, Arman mengajari Dinar cara menggunakan HP pemberiannya tersebut. Ini pesanannya, ujar Oda seraya meletakkan piring berisi nasi dan lalapan burung. Cie dapat HP, bisik Oda menggoda Dinar. Saat Arman makan, Dinar pun segera kembali ke tempatnya. Beberapa saat kemudian, saat Arman tengah asyik makan, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Iya, halo, apa? Iya, aku pulang sekarang, ujar Arman dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran. Saat ingin membayar, Arman langsung mengeluarkan uang 100 ribunya dari dalam saku jaketnya. Kembaliannya ambil saja ya. Pulang dulu ya, nanti aku telepon, kata Arman seraya berlari ke arah jalanan dan langsung menyeberangi jalan yang kebetulan saat itu sedang sepi. Dinar bertanya-tanya dalam hati, melihat Arman yang seperti sangat cemas setelah berbicara dengan orang di telepon tadi. Bahkan makanannya pun masih tersisa banyak. Setelah rumah makan itu tutup, Dinar menunggu Arman untuk meneleponnya. Namun hingga sampai saat Dina ketiduran, Arman tidak juga meneleponnya. Pagi itu saat Dinar dan yang lainnya sedang mengerjakan tugas mereka masing-masing, Ibu Tias kemudian datang. Penampilan Ibu Tias terlihat sangat menawan dengan baju atasan lengan pendek berwarna putih krem dipadu dengan rok panjang berwarna ungu, dan kemudian riasan wajahnya yang menambah kecantikan Ibu Tias. Din, Mama pergi dulu ya, mau ke rumah saudara dulu. Hari ini kita libur, jadi kalian santai-santai saja ya, ujar Ibu Tias sambil tersenyum. Kemudian saat akan pergi, tidak lupa Ibu Tias memberikan uang 100 ribuan untuk Dinar. Ini bonusmu minggu ini, begitulah ucapnya. Sekitar setengah jam setelah Ibu Tias pergi, Dinar mulai mendapatkan perlakuan-perlakuan kasar dari Echa, yang merupakan karyawan terdahulu. Dikasih apa saja kamu oleh Arman? Tanya Echa dengan nada membentak. Oda yang melihat sahabatnya diperlakukan begitu kasar itu, langsung dia membela Dinar. Namun kenyataannya Oda pun harus menjadi bulan-bulanan mereka. Echa menyuruh salah satu temannya untuk mengambil sambal cabai. Sambal cabai itu diletakkan di lantai dan Echa bersama teman-temannya langsung memegangi kepala dan tangan Dinar. Kalau bahasa kami, mukanya si Dinar diusap-usap ke sambal itu. Mereka membuat wajah Dinar terolesi dengan sambal. Lantai yang terbuat dari semen itu tanpa dilapisi oleh keramik itu pun langsung membuat wajah Dinar terluka dan berdarah. Luka-lukanya kemasukan biji cabai dan menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Ditambah dengan rasa panas dari cabai yang terasa membakar kulit wajah Dinar. Dinar menangis meraung-raung agar Echa dan kawan-kawannya mau melepaskannya. Saat setelah mereka sudah puas menyiksa Dinar, mereka mengancam Dinar dan Oda agar jangan sampai mengadu kepada Bu Tias. Itulah balasan kamu kalau kamu mendekati Arman. Tahu kamu, Arman itu adalah laki-laki impianku. Dan kedatanganmu kemari itu membuat semuanya berubah.
Bentak Echa seraya menendang punggung Dinar. Lalu Echa dan kawan-kawan meninggalkan Dinar dan Oda. Oda segera membantu Dinar untuk berdiri. Dinar berdiri dan membersihkan sambal cabai yang menempel sampai ke rambut Dinar tersebut. Apakah aku salah kenal dengan Arman ya dah? Aku tidak tahu kalau Echa pun menyukainya. Begitulah isak Dinar. Kau tak salah, Din. Siapapun boleh mendekati Arman selama ia masih bujangan atau bisa dibilang lajang. Kau atau Echa ataupun siapapun berhak bersaing mendapatkan hati seorang laki-laki. Tapi mereka itu sudah keterlaluan, Din. Aku akan melaporkannya kepada Putias, ujar Oda ikut menangis melihat sahabatnya tersebut. Jangan dah, nanti kita bisa dapat masalah lagi dari Echa. Begitulah ucap Dinar. Setelah selesai membersihkan semua sambal cabai yang menempel di wajah dan di rambut Dinar, Oda kemudian kembali mengambil dedak beras. Oda mengambil dedak beras, tetapi bukan dedak beras yang masih kasar, lalu kemudian mengusapkannya ke wajah Dinar. Setelah itu ia menyuruh Dinar untuk beristirahat. Dinar kemudian terserang demam tinggi. Din, aku belikan kamu obat penurun panas dulu ya, kata Oda sambil mengelus tangan Dinar. Ya sudah, jangan lama-lama ya dah, begitulah jawab Dinar. Alah, sudahlah dah, jangan kemana-mana. Sakitnya itu cuma pura-pura dia. Nanti saat sudah tiba waktu makan juga dia pasti akan bangun sendiri. Mending kamu kerjakan saja yang lebih berguna, seperti meluluri aku, ujar suara Echa menggelegar dari depan pintu kamar Dinar. Dan kemudian Dinar menggenggam tangan Oda. Sudahlah Din, kamu akan aman. Aku akan mengunci pintunya ya Din. Begitulah bisik Oda. Ya sudah, permisi, ujar Oda begitu ketus pada Echa yang bersandar di depan pintu. Lalu Oda segera mengunci pintu kamar dan segera pergi membelikan obat penurun panas untuk Dinar. Setelah ia mendapatkan obatnya di warung, pas di tengah jalan ia tidak sengaja bertemu dengan Arman yang tengah mengendarai sebuah mobil. Dari mana? Kenapa Dinar tidak ikut? Tanya Arman setelah keluar dari dalam mobilnya. Dinar sedang sakit. Karena kekasihmu, jawab Oda dengan ketus. Kekasih? Siapa? Yang mana? Aku belum punya kekasih. Begitulah tanya Arman. Si Echa lah. Setelah Putias pergi, dia mulai menyiksa Dinar, ujar Oda seraya menceritakan apa yang sudah terjadi pada Dinar. Gigi-gigi Arman bergemeretak mendengar cerita dari Oda. Anjir, keterlaluan. Begitulah umpat Arman. Iyalah, kekasihmu itu yang memang keterlaluan. Begitulah sahut Oda. Dia bukan kekasihku. Aku saja tidak pernah sama sekali kenal dengan dia. Hanya sebatas kami sering makan di sana. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan membicarakannya kepada Ibu Tias. Begitulah kata Arman. Ya sudah, ayo. Biar aku antar. Aku ingin sekalian menjenguk Dinar, ujar Arman seraya membukakan pintu mobilnya. Tidak ada pembicaraan lagi antara keduanya. Sesaat sudah sampai, Arman langsung memarkirkan mobilnya di halaman samping rumah makan. Setelah itu ia mengikuti Oda masuk. Berada di depan pintu kamar, Oda segera mengeluarkan kunci lalu membuka pintunya. Kenapa dikunci dari luar? Begitulah tanya Arman. Kalau aku tidak mengunci pintu ini, pasti si Echa itu akan kembali mengganggu Dinar. Begitulah ucap Oda agak ketus. Dinar kemudian terbaring lemah. Arman segera duduk di sampingnya. Wah, panas sekali. Begitulah ucap Arman.
Dinar terlihat gelisah karena rasa panas tadi dari sambal cabai itu masih sangat melekat di wajahnya. Setelah Arman mengusap wajah Dinar dengan punggung tangannya tadi, kini ia juga merasakan panas dari cabai yang panasnya masih kuat yang melekat pada wajah Dinar. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Ini pasti sangat panas. Di tanganku saja masih terasa panas setelah menyentuh Dinar. Begitulah ucap Arman. Oda menatap iba kepada sahabatnya itu. Ya udah, tentu saja, apalagi sambal cabai ini belum dikasih garam ataupun bumbu-bumbu lainnya. Begitulah jawab Oda. Arman yang mendengar akan hal itu segera mengangkat tubuh Dinar dan ia kemudian membawanya keluar. Sementara Echa yang melihat hal itu menjadi tambah iri. Dasar pelacur, berani-beraninya kamu mengadu, bentak Echa seraya masuk ke dalam kamar Oda dan Dinar. Dengan kasar, Echa menarik-narik rambut Oda dan langsung membenturkannya ke dinding dengan keras. Ini hubungan buat orang yang suka mengadu. Pasti tadi kamu itu melebih-lebihkan kan tentang aku? Apa saja yang kamu katakan pada Arman? Begitulah bentak Echa. Dahi Oda kemudian berdarah dan rasa pening serta sakit akibat luka di kepalanya semakin menjadi saja. Kemudian, plak! Dari belakang Arman datang dan langsung memukul lengan Echa. Ia yang kaget dan malu langsung menundukkan kepalanya. Tidak cukup puaskah kau menyiksa Dinar, ya? Bentak Arman kemudian. Kau ingat, kelakuan gilamu ini akan aku ceritakan ke semuanya dan juga kepada Putias. Dan aku juga tidak akan tanggung-tanggung. Kau akan aku laporkan ke kantor polisi. Lanjut Arman seraya menarik tangan Oda agar cepat keluar dari dalam kamar tersebut. Ayo masuk, dahimu yang berdarah, biar sekalian kita bawa ke dokter, kata Arman seraya membukakan pintu. Kemudian mereka berangkat, dan singkat cerita akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Arman segera mengangkat tubuh Dinar untuk masuk ke dalamnya. Oda kemudian keluar dari sebuah ruangan dengan luka di dahinya yang sudah diobati. Sementara Dinar masih berada di sebuah ruangan bersama sang dokter. Di luar Arman menyuruh Oda untuk duduk bersamanya sambil menunggu Dinar. Apa aku boleh bertanya sesuatu kepadamu? Begitulah tanya Arman. Oda kemudian mengangguk dengan wajah yang sambil meringis sakit. Apa Dinar itu sudah punya kekasih di tempat kalian tinggal? Tanya Arman dengan pelan. Dinar itu memang cantik. Banyak juga lelaki di kampung yang bersaing mendapatkannya. Tapi tidak satupun di antara mereka yang Dinar pilih. Dinar itu sosok perempuan pekerja keras, rajin, pandai memasak, dan juga memiliki suara yang indah. Dan dia juga baik, ramah pada siapapun. Dan sampai saat ini Dinar itu belum pernah berpacaran. Ucap Oda menjawab semua pertanyaan yang belum Arman tanyakan. Arman kemudian tersenyum. Jadi dia belum pernah pacaran sama sekali? Tanya Arman dengan kagum. Oda kemudian mengangguk. Malam itu sepulangnya mereka dari rumah sakit. Di sana ternyata sudah ada Putias dan suaminya yang sudah menunggu mereka. Putias langsung menghujani Arman, Oda, dan Dinar dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Dan ternyata Echa sudah terlebih dahulu mengadu kepada Ibu Tias tentang hal yang tidak benar adanya. Ia mengatakan kepada Putias bahwa Oda disuruh Dinar untuk menjemput Arman agar mereka bisa berbuat mesum di kamar. Dan setelah dipergoki oleh Echa, Arman, Oda, dan Dinar langsung pergi dari rumah makan tersebut. Arman semakin geram mendengar semuanya.
Baik, jika kalian tidak percaya, saya akan membawa ini ke kantor polisi. Kemari. Dan saya akan melaporkan Bu Tias dan juga suami ibu karena telah melindungi Echa yang sudah menyiksa Dinar dan Oda. Ujar Arman seraya mengajak Dinar dan Oda pergi dari sana. Dan ingat, saya akan pastikan rumah makan kalian ini tidak akan pernah bisa buka lagi. Ujar Arman dengan sedikit nada mengancam. Tias kemudian menatap suaminya. Ia kemudian mulai takut. Bagaimanapun juga, Arman adalah anak orang yang lumayan kaya. Arman, bisakah kamu buktikan tentang apa yang telah dilakukan oleh Echa pada Dina dan Oda? Tanya Ibu Tias dengan lunak. Arman kemudian menghentikan langkahnya. Ia tahu pasti Bu Tias akan berkata seperti itu. Saya bisa menelepon dokter rumah sakit tersebut yang sudah menangani Dinar tadi. Dan jika bukti itu masih belum cukup kuat, saya bersedia membawa kalian semua ke sana. Jawab Arman seraya mengeluarkan HP. Oda melirik ke arah layar HP Arman. Di sana tertera nama Om Arif, yaitu nama yang sudah disamarkan ya teman-teman. Dan Arman langsung menelepon nomor tersebut. Saat telepon itu tersambung, dan Ibu Tias mulai melontarkan beberapa pertanyaan kepada dokter itu. Setelah teleponnya terputus, Bu Tias menghela nafas dengan lega, lalu kemudian memeluk Dinar. Maafkan aku ya Din, begitulah ucapnya. Arman dan Oda juga ikut tersenyum. Saya tidak menyangka kamu begitu tega berbuat seperti itu pada Dinar dan juga kepada Oda. Hanya karena permasalahan sepele, bentak Ibu Tias pada Echa. Bu Tias juga bermaksud ingin memecat karyawannya yang telah terlibat penyiksaan itu. Namun Arman melarangnya. Tidak usah repot-repot Bu, saya akan membawa Oda dan Dinar ke restoran milik tante saya. Saya akan meminta tante saya untuk menerima Dinar dan Oda bekerja di sana. Begitulah ujar Arman. Tapi gimana Man? Tidak dibayar pun juga tidak apa-apa Bu. Yang penting saya akan tetap membawa mereka berdua pergi. Potong Arman dengan cepat. Arman juga membantu kedua gadis itu mulai berkemas. Saya pamit ya Ma. Maafkan jika selama ini saya menyusahkan di sini. Ucap Dinar kemudian pamit. Bu Tias kemudian mengangguk seraya meneteskan air matanya. Lalu setelahnya mobil perlahan-lahan meninggalkan halaman parkir, yaitu halaman parkir samping rumah makan tersebut. Apa tidak apa-apa jika malam-malam begini kita ke tempat Tante Muman? Tanya Dinar kemudian. Sudahlah, aku akan ke sana sendiri. Kamu dan Oda akan aku antar istirahat di penginapan terlebih dahulu. Jawab Arman dengan lembut. Setelah beberapa saat perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah penginapan. Arman kemudian mengajak gadis itu masuk ke dalam. Setelahnya ia meninggalkan Dinar dan Oda untuk mencari pemilik penginapannya. Setelah mendapatkan kunci dan juga membayar sewa, Arman mengantar keduanya ke kamar. Kalian tunggu saja aku di sini. Aku pastikan kalau kalian berdua akan segera mendapat ganti dari pekerjaan kalian di rumah makan itu. Begitulah ucap Arman. Lalu kemudian setelah Arman pergi, Oda mulai menggoda Dinar. Oh iya Din, bagaimana wajahmu? Apa masih panas? Tanya Oda demikian. Sudah mulai berkurang dah. Din, kau tahu tidak? Sepertinya Arman itu sangat menyukaimu. Saat kamu diperiksa oleh dokter di rumah sakit tadi, Arman itu menanyakan semua tentangmu kepadaku. Ucap Oda kemudian. Lalu kau katakan apa kepadanya? Ya aku katakan saja,
Kalau kamu itu ketika tidur suka ngompol, suka ileran, suka ngorok juga. Dan kalau masak pasti gosong, jawab Oda dengan wajah yang serius. Dinar kemudian ternganga mendengar perkataan sahabatnya itu. Melihat ekspresi wajah Dinar begitu, Oda pun langsung tertawa terbahak-bahak, seraya memukul-mukul bantal. Dinar kemudian menjubiti lengan Oda hingga ia meringis kesakitan. Kemudian pada pagi harinya, Arman kemudian datang dengan wajah yang berseri bahagia. Ia kemudian menyampaikan kalau tantenya mau menerima Dinar dan Oda untuk bekerja di restorannya. Dinar dan Oda kemudian begitu senang dan bahagia mendengar kabar tersebut. Setelah mereka mandi dan bersiap, mereka pun dibawa Arman menuju ke restoran tempat tantenya berada. Namun di tengah-tengah perjalanan, Arman berhenti dan mengajak kedua gadis itu turun untuk sarapan di sebuah warung pinggir jalan. Setelah makan, mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya. Sekitaran 1 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di sebuah restoran. Restoran itu nampak mewah dari luarnya. Dan saat mereka melangkah masuk ke dalamnya, di sana sudah ada seseorang perempuan berusia sekitar 37 tahunan yang berpenampilan sangat rapi, layaknya orang kaya. Dan ternyata itu adalah Tante Tini, pemilik restoran mewah tersebut. "Ini calon karyawan barunya, Man?" tanya Tante Tini. "Iya, Tante," jawab Arman kemudian. "Oh ya sudah, perkenalkan, nama saya Martini. Atau kalian panggil saja saya Tante Tini. Kalian saya terima bekerja di sini dengan syarat harus patuh dengan apa yang saya tugaskan. Di sini kalian akan mendapatkan gaji sebesar 2 juta rupiah per bulannya. Dan jika kalian rajin, disiplin, dan patuh, akan ada bonus 300.000 per minggunya. Apa kalian siap?" tanya Tante Tini seraya bertanya pada kedua gadis tersebut. Dinar dan Oda saling berpandangan. Gaji yang akan mereka dapatkan itu sangat besar, dan tentu saja mereka kemudian langsung mengangguk menyetujuinya. "Tante, aku titip mereka ya," ucap Arman kemudian. Tante Tini mengangguk sambil tersenyum manis. Di luar, saat Dinar mengantarkan Arman, Arman mengutarakan perasaannya kepada Dinar. Din, aku sungguh..." ucap Arman lembut dan melihat wajah Dinar yang telah memerah. Aku pulang dulu ya. Jika ada apa-apa, telepon saja aku." Begitulah bisik Arman. Lalu entah bagaimana, Arman meraih wajah Dinar dan langsung menciumnya. Ada perasaan yang tidak dapat Dinar sembunyikan saat itu. "Aku jalan pulang dulu ya." Begitulah pamit Arman kepada Dinar. Kemudian Dinar berdiri mematung. Ada perasaan aneh menjalari tubuhnya. Dinar sudah benar-benar jatuh cinta kepada Arman. Hari ini adalah pertama Dinar dan Oda bekerja di restoran tersebut. Mereka memulai pekerjaannya dengan wajah yang riang dan gembira. Saat siang hari, restoran itu begitu sepi pengunjung. Hanya ada 2 atau 3 orang saja yang membeli makanan di sana. "Kok sepi ya?" begitulah tanya Oda. Dinar mengangkat bahunya. Saat siang hari mereka bekerja begitu santai. Namun saat selepas maghrib, orang-orang mulai datang dan berdesak-desakan masuk ke dalam restoran itu. Semua meja penuh dan pelayan di sana pun mulai sibuk termasuk Dinar dan Oda. Orang-orang yang datang ke restoran itu sudah silih berganti. Namun saat jam sudah menunjukkan pukul 9:07, restoran kembali sepi, tidak ada pengunjung. Dan pada keadaan sepi itu, digunakan Dinar, Oda, dan juga karyawan lainnya
untuk beristirahat. Namun baru beberapa saat mereka beristirahat, Tante Tini kemudian datang. Dan tepat pukul 9:17 malam, Tante Tini menyuruh agar cepat menutup restorannya. Saat mereka tengah sibuk menutup restoran, juga membereskan meja dan kursi, dari arah luar pintu restoran itu, terlihat seseorang mondar-mandir mungkin ingin masuk ke dalam restoran. Oda menatap Dinar yang sedang memperlihatkan orang itu. Lalu Oda membisikkan sesuatu kepada Dinar, dan kemudian Dinar berjalan ke arah Tante Tini. "Maaf Tante, sepertinya masih ada pelanggan," ucap Dinar kemudian. "Sudah, jangan biarkan siapapun masuk. Karena ini sudah waktunya tutup. Saat sudah tutup dilarang mempersilahkan orang masuk ke dalam," ucap Tante Tini yang tiba-tiba nada bicaranya terdengar dingin. Lalu ia melangkah ke arah pintu dan langsung mengunci pintu tersebut. Pada pukul 9:47, Tante Tini menyuruh semua karyawannya untuk masuk ke dalam kamar masing-masing. "Ya sudah sana, masuk ke kamar masing-masing. Sudah waktunya tidur," ujarnya sambil seraya mengunci pintu kamar semua karyawan dari luar. "Din, kamu merasa aneh tidak sih?" tanya Oda dengan pelan. Belum sempat Dinar menjawab pertanyaan Oda, tiba-tiba terdengar suara gebrakan pintu dari kamar mereka. "Saya tidak suka jika jam tidur ini digunakan untuk bergosip," bentak Tante Tini dari luar. Dinar dan Oda segera berbaring dan memaksakan mata mereka untuk tertidur. Pada keesokan harinya, Dinar dan Oda kembali mengerjakan tugas mereka masing-masing. Namun ada salah satu karyawan di sana yang tidak masuk bekerja dari tadi pagi. Sebut saja namanya Jenny, atau yang sering dipanggil dengan Jejen. Orangnya ramah dan begitu sangat baik. "Fen, Jejen kemana? Kok gak kelihatan ya dari tadi pagi?" tanya Dinar kepada Feni. Kata Butini Jejen diberhentikan karena tidak mematuhi peraturan kerja di sini, jawab Feni kemudian. Dinar kemudian menghela nafas panjang. Seminggu kemudian, hari-hari di sana hampir sama setiap harinya. Karena orang-orang yang makan di sana cuma datang di jam-jam yang sama dan tidak pernah terlewat atau terlambat 1 menit pun. Oda yang sudah semakin merasa aneh dengan tempat itu, mulai menyelidikinya sendiri, secara diam-diam tanpa sepengetahuan Dinar. Dan juga pada malam itu, saat Dinar sedang berada di dalam kamar dan bersiap untuk tidur, Oda pun segera duduk di dekat Dinar dan mulai menceritakan tentang keanehan-keanehan yang ada di sana. Termasuk saat ia memasuki dapur. Di sana sama sekali tidak ada koki atau tidak ada tukang masak. "Masa sih? Terus memasak untuk tamu siapa?" tanya Dinar tidak percaya. Tidur!" Terdengar bentakan keras suara Tante Tini dari luar kamar yang menyuruh mereka untuk tertidur. Mereka segera menghentikan percakapan dan langsung tertidur. Namun pada pagi harinya, Dinar tidak menemukan Oda di sampingnya. Dinar bergegas keluar kamar. Ia kemudian bertemu lagi dengan Feni. "Fen, lihat Oda tidak?" tanya Dinar. Tanya Dinar seperti itu. Feni kemudian menggeleng. Lalu dengan langkah tergesa-gesa ia pergi meninggalkan Dinar. Dinar bekerja agak kurang fokus pada hari itu, hingga ia menjatuhkan setengah lusin piring putih yang biasanya digunakan untuk menjamu para tamu restoran. Tentu saja hal itu membuat Tante Tini menjadi marah besar, sangat-sangat marah. "Kamu ini bisa kerja apa tidak sih?" bentak Tante Tini. "Maaf Tante, maaf,"
Saya tidak bisa fokus kerja karena kepikiran Oda. Dari saya bangun tidur tadi sampai sekarang, saya belum juga ketemu sama Oda, Tante. Jawab Dina dengan pelan. Oda temanmu itu cuma makan gaji buta saja. Dia itu tidak becus bekerja. Dia sudah saya pecat, ujar Tante Tini dengan marah. Dinar bertanya-tanya dalam hatinya. Kenapa Oda tidak pamit kepadanya? Dinar pun dihukum atas kecerobohannya itu. Ia dikurung di sebuah ruangan sempit dikelilingi dinding yang membuat ruangan itu menjadi kedap suara. Dinar menangis sejadi-jadinya dalam tempat itu. Ia kemudian mulai memikirkan setiap perkataan Oda mengenai restoran tersebut. Tidak terasa sudah 2 hari 2 malam Dinar dikurung di tempat itu. Ia tidur hanya beralaskan kotak yang disusun. Makanan dan minuman hanya diberikan 1 kali sehari. Itu pun diantar langsung oleh Tante Tini. Sore itu Dinar dikeluarkan dari tempat ia dikurung dan diajak ke sebuah ruangan yang lebih besar. Di sana ada beberapa wadah atau dandangan yang tentunya mirip sekali dengan panci yang tersusun rapi. Dan di sana juga ada sebuah ranjang dengan rantai pengikat di kaki dan juga tangan. Saya mau diapakan? Tanya Dinar. Aku hanya tidak ingin usahaku hancur hanya karena keinginan Tuhanmu dan temanmu, ujar Tante Tini. Apa maksudmu? Tanya Dinar lagi. Saya akan mengambil sesuatu yang paling berharga dari kamu untuk kemajuan usahaku, jawab Tante Tini. Dinar kemudian mengerutkan keningnya. Jantungnya mulai berdegup dengan kencang. Dinar mulai memikirkan cara agar bisa lolos dari Tante Tini. Dan saat kesempatan itu ada, ia langsung mendorong kuat-kuat tubuh Tante Tini hingga terjatuh ke lantai. Dan kepalanya membentur dinding dengan keras. Dinar kemudian segera berlari keluar ruangan itu dengan tubuh yang sangat gemetar. Awalnya ia lumayan bingung karena ternyata tempat itu berada di ruangan bawah tanah. Karena pertama ia dibawa ke sana matanya dalam keadaan tertutup. Hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan sebuah tangga menuju ke atas. Dinar langsung berlari ke arah orang-orang yang sedang ramai makan di restoran itu. Pak, tolong saya pak, saya mau dibunuh, isak Dinar pada salah satu pengunjung. Namun orang itu tetap tenang dan seakan menganggap Dinar itu tidak ada. Dinar tidak putus asa. Ia kemudian langsung berlari ke meja yang lain. Dan di sana ada seorang ibu-ibu dan seorang pemuda, keduanya makan sambil menunduk. Dinar kemudian menyentuh ibu-ibu tersebut sambil terus meminta tolong. Namun tiba-tiba, pemuda yang sedang makan itu langsung mendongak dan terlihat jelas wajah si pemuda tersebut oleh Dinar. Dinar melotot melihatnya, ternyata dia tidak memiliki lekukan di tengah bibir atas yang biasanya ada pada semua orang. Ia langsung berlari menuju pintu keluar. Namun anehnya pintu itu terkunci. Dan saat ia mulai mendobrak-dobrak pintu tersebut, tiba-tiba semua orang yang sedang makan di restoran itu langsung menatapnya bersamaan. Dan jelaslah, semua wajah mereka terlihat oleh Dinar. Mereka bukan manusia, isak Dinar kemudian. Dengan sisa keberaniannya, Dinar mencoba menjauh dari pintu. Dan saat ia sudah menjauh dari pintu, orang-orang itu pun kembali makan lagi. Dinar berjalan ke arah kamarnya. Di sana ia berpapasan dengan Feni lagi. Dengan air mata yang berlinang, Dinar menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Ikuti saja maunya jika kamu ingin selamat, ucap Feni kemudian. Tapi kenapa kamu tidak? Tanya Dinar.
kami sudah tidak perawan. Kami sengaja dibiarkan untuk menjadi pelayan tetap di sini. Kami tidak akan pernah bisa pulang, karena jika salah satu di antara kami pulang, Ibu Tini takut kalau kami akan membongkar rahasia tempat ini pada orang-orang, ucap Feni kemudian. Pelanggan di sini bukan manusia kan? Tanya Dinar dan Feni kemudian mengangguk. Restoran ini tidak pernah diperuntukkan untuk manusia, karena semua makanannya bukan makanan manusia, jawab Feni dengan pelan. Dinar menarik nafas dengan panjang lalu ia kemudian masuk ke dalam kamar dan langsung menghidupkan HP-nya. Ternyata banyak sekali pesan masuk dari Arman. Dinar kemudian langsung menelepon Arman dan setelah tersambung, Dinar menceritakan semuanya pada Arman sambil terisak. Baik Din, aku akan segera ke sana. Kamu cari benda apapun untuk menghalangi pintu agar tidak bisa dibuka. Lemari atau meja apapun dah. Dan kamu cari sesuatu yang untuk digunakan sebagai senjata. Aku akan segera datang, ujar Arman sebelum menutup teleponnya. Dinar berusaha menggeser lemari kayu yang ada di situ dan juga mengambil sebuah duri landak dari dalam tasnya sebagai senjata. Karena memang di sana tidak terdapat sesuatu yang lebih besar yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Dari arah luar terdengar suara Tante Tini yang menanyai salah satu karyawan yang sedang berada tepat di depan kamar Dinar. Namun Dinar bisa bernafas lega karena karyawan itu tidak mengetahui keberadaannya. Dinar, Dinar, panggil Tante Tini dengan suara yang cukup keras. Dinar yang berada di dalam kamar itu pun menutup mulutnya rapat-rapat. Ia bersembunyi di depan lemari yang digunakan untuk menahan pintu kamar. Tante Tini kemudian berusaha membuka pintu kamar tersebut. Dinar, kamu berada di dalam? Tanya Tante Tini. Dinar semakin ketakutan mendengar pertanyaan Tante Tini. Ia kemudian berusaha agar tidak mengeluarkan suara apapun, setidaknya sampai Arman datang. Namun beberapa saat kemudian, Tante Tini kemudian pergi dari pintu kamar tersebut. Dinar menghela nafas dengan lega. Namun itu hanya beberapa saat. Ternyata Tante Tini datang lagi dan ia mulai memukul-mukul pintu agar bisa terbuka dengan benda keras. Kemungkinan ia menggunakan linggis pada waktu itu. Pintu itu kemudian sudah mulai berlubang. Tante Tini belum bisa melihat keadaan dalam kamar karena masih terhalang oleh lemari. Dan lemari itu pun yang menghalangi pintu itu membuat Tante Tini semakin yakin jika Dinar berada di dalam kamar tersebut. Dinar, cepat buka pintunya, teriak Tante Tini dan Dinar semakin gemetaran. Mendengar teriakan Tante Tini, kemudian wanita itu berusaha menembus lemari yang menghalangi pintu kamar tersebut. Tante Tini sudah seperti kesetanan. Ia menerobos masuk dari bolongan pintu kamar dan lemari itu. Dan alhasil ia berhasil masuk. Dinar mencoba menghindar dari Tante Tini yang sudah berada di dalam kamar tempat Dinar bersembunyi. Jangan sakiti aku, teriak Dinar. Tante tidak akan menyakitimu, gadis manis. Kemarilah, aku hanya ingin mengambil darah perawanmu untuk dijadikan pemanggil pelanggan di restoranku ini, ucap Tante Tini dengan nada lembut. Tidak, kamu berbohong. Kamu pasti akan membunuhku, bentak Dinar sambil menangis. Aku tidak akan membunuhmu, bentak Tante Tini seraya mulai menyerang Dinar. Dengan tubuh gemetaran dan ketakutan, Dinar terus mencoba menghindar dari Tante Tini. Namun tangannya tergores oleh lemari kayu
yang sudah dirusak oleh Tante Tini tadi. Kemudian Tante Tini berhasil memukul kaki Dinar. Dinar terjatuh. Pergulatan antara keduanya pun terjadi. Dinar menarik rambut Tante Tini dengan sekuat tenaga. Lalu Tante Tini juga membalas dengan menampar wajah Dinar. Dengan rasa sakit yang ia rasakan, Dinar tidak menyerah. Ia berhasil membenturkan kepala Tante Tini ke lemari. Tante Tini yang sudah terbakar emosi itu pun langsung mencekik Dinar. Dengan posisi leher tercekik, Dinar mulai kesulitan bernafas. Dan tangannya yang masih menarik rambut Tante Tini kemudian langsung terlepas. Dengan kekuatannya yang masih tersisa, ia kemudian berusaha melepaskan cekikan, yaitu cekikan tangan Tante Tini di lehernya, yang semakin lama semakin terasa sakit. Kemudian tiba-tiba, punggung Tante Tini dipukul oleh seseorang, yang ternyata itu adalah Arman. Saat Tante Tini kesakitan akibat dipukul oleh Arman, mereka kemudian gunakan waktu itu untuk segera keluar dari kamar tersebut. "Bagaimana kau masuk?" tanya Dinar. Pintu depan tidak terkunci." "Saat aku masuk, aku melihat pintu kamarmu sudah rusak. Jadi aku masuk ke dalam kamar itu. Saat aku lihat Tante Tini berusaha membunuhmu, ya aku langsung saja memukulnya," jawab Arman dengan nafas tersengal. "Aku yakin Oda ada di sekitar tempat ini. Aku harus mencari dia, Man," ujar Dinar kemudian. "Jangan sekarang, Din. Terlalu berbahaya. Kita keluar saja lalu kita ke kantor polisi. Biar nanti kita kemari bersama polisi," kata Arman saat mereka sudah berada di depan pintu utama restoran tersebut. Dinar kemudian mengangguk. Meski hatinya masih mengkhawatirkan tentang sahabatnya itu, yaitu Oda. Namun saat Arman mencoba membuka pintu, ternyata pintu tersebut sudah terkunci. Arman mulai panik. Ia mendobrak-dobrak pintu itu, namun pintu itu sangat kuat. Arman, kau tidak akan bisa membuka pintu itu." Arman dan Dinar kemudian kaget melihat Tante Tini yang sudah berdiri di dekat meja dengan membawa sebuah linggis di tangannya. "Tante, mau apa?" tanya Arman seraya berjalan di depan melindungi Dinar. "Mau apa? Kau bertanya aku mau apa? Apa kau tidak sadar, Arman? Saat aku susah dulu, orang tuamu menghinaku. Mereka tidak menganggap aku keluarga, dan hanya karena dulu aku hidup susah. Mereka juga menolak membantuku, dan bahkan suamiku juga ikut pergi meninggalkanku. Dan sekarang aku sudah kaya raya. Aku sudah bisa membeli apapun yang ingin aku beli. Jadi jangan coba-coba untuk mengacaukan semuanya," bentak Tante Tini seraya berjalan mendekati ke arah Arman dan Dinar. Saat Tante Tini sudah berada di depan Arman, ia mengayunkan linggis yang ia bawa ke arah Arman. Untungnya Arman berhasil mengelak sehingga linggis itu hanya mengenai angin, yang membuat Tante Tini hampir terjatuh. Arman mengambil kursi di dekat kaca lalu berusaha memecahkan kaca tersebut menggunakan kursi itu. Dan kemudian, brak! Arman terjatuh dengan kaki yang hampir patah akibat dipukul dengan linggis oleh Tante Tini. Teriak Dinar melihat Arman yang terjatuh sambil mengerang kesakitan. Tante Tini berjalan mendekati Dinar. Namun Arman berhasil menarik Tante Tini. Wanita itu mengayunkan linggisnya ke tangan Arman. Tetapi Arman langsung menarik kaki Tante Tini dan linggis di tangannya kemudian terlempar. "Pecahkan kacanya dan larilah secepat yang kau bisa," perintah Arman seraya menatap ke arah linggis
yang berada di lantai yang tidak jauh dari tempat Dinar berdiri. Ia kemudian mengambil linggis itu dan memukul kaca tersebut dengan sekuat tenaganya menggunakan linggis itu. Kemudian kaca restoran itu berhasil dipecahkan, dan saat akan keluar, Dinar menatap Arman yang masih bergelut dengan Tante Tini. Melihat Dinar yang ragu-ragu untuk keluar, Arman langsung meneriakinya. "Cepat lari!" Begitulah teriak Arman. Dengan air mata yang terus menetes di pipinya Dinar, Dinar segera berlari. Ia tidak memperdulikan rasa sakit di tangannya dan juga di kakinya yang tergores akibat kaca yang pecah, juga kakinya yang tertusuk pecahan kaca yang berserakan di lantai luar. Dinar terus berlari menerobos jalan di tengah kegelapan malam. Setengah jam ia berlari, Dinar bertemu seorang laki-laki tua yang mengendarai mobil kijang. Lelaki itu memberhentikan mobilnya saat melihat Dinar yang berlari terhuyung-huyung di tengah jalan. "Anak mau kemana?" tanya lelaki tua tersebut. "Saya dikejar-kejar oleh orang, Pak. Teman saya terkurung di sana," jawab Dinar tidak mampu menahan isak tangisnya. Di satu sisi ia merasa lega karena telah bertemu seseorang. Namun di sisi lain ia takut jika orang ini bukanlah orang baik. Di mana, Nak?" tanya lelaki tua tersebut. Kemudian dengan jari yang bergemetar, ia menunjuk ke arah belakangnya yang merupakan jalan ke restoran itu. Lelaki tua itu tampak mengerutkan keningnya. "Jangan-jangan restoran itu," ujar lelaki tua itu. "Iya Pak, benar. Restoran sana itu," sahut Dinar kemudian. "Saya memang sudah lama menyelidiki restoran tersebut, karena keponakan saya juga terkena penyakit aneh setelah berhenti bekerja dari restoran itu," ujar lelaki tua. "Perkenalkan, nama saya Pak Rano. Saya sering sekali datang ke restoran itu hanya sekedar untuk menyelidiki tentang keponakan saya yang terserang penyakit aneh setelah berhenti bekerja dari tempat itu. Hingga suatu saat saya berhasil menemukan titik terang dari apa yang sudah terjadi pada keponakan saya. Dan malam ini saya ingin mengakhiri semuanya," ujar lelaki tua itu sedikit dengan nada tinggi. "Ya sudah, ayo masuk. Kita ke sana selamatkan teman-temanmu," ajak lelaki tua itu. Dinar terlihat mempertimbangkan tawaran itu. Hingga akhirnya ia mengangguk dan segera masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil itu keduanya bersama-sama berdiam diri. Hanya beberapa saat kemudian, hingga pada beberapa saat kemudian, mereka sampai di halaman restoran itu. Lelaki tua itu keluar sambil membawa sebuah senapan angin. Ia kemudian memberikan sebuah kunci roda pada Dinar sebagai senjata kalau ada yang menyerangnya. Dinar sebenarnya merasakan takut. Namun Dinar juga khawatir dengan keadaan Arman dan Odah yang kemungkinan masih berada di dalam ruangan tempat itu. "Tetap berada di belakangku," ucap Pak Rano kemudian. Mereka masuk ke dalam restoran. Pemandangan pertama yang mereka lihat adalah darah yang ada di mana-mana. "Arman," ucap Dinar. Dan dari sebuah ruangan terdengar suara teriakan Arman. Mereka berdua segera menghampiri ke ruangan tersebut, dan ternyata Arman sedang diikat oleh Tante Tini yang sedang menaburi pasir kepada luka-luka tubuh Arman. Tidak hanya itu, setelah ditaburi oleh pasir, Tante Tini juga mengusap-ngusap luka-luka Arman dengan secara kasar. Arman kemudian mengerang kesakitan. Pak Rano kemudian menendang pintu.
Dan seketika Pak Rano menembakkan senapan anginnya ke atas, yang mana membuat Tante Tini menoleh ke arahnya. "Kau kembali, gadis manis," ucap Tante Tini tersenyum. Ia mengambil linggisnya dan mulai menyerang Pak Rano. Namun lelaki tua itu dengan sangat menghindar dari serangan Tante Tini. Di saat Pak Rano dan Tante Tini menyerang satu sama lain, Dinar berusaha melepaskan Arman dengan wajah Arman penuh dengan darah. Beberapa saat kemudian Pak Rano berhasil melemahkan Tante Tini. Ia kemudian memegangi tangan Tante Tini dengan posisi tubuh Tante Tini yang tengkurap di lantai. Lalu Pak Rano mengeluarkan tali dari dalam sakunya dan langsung mengikat kaki dan tangan Tante Tini. Saat Pak Rano menarik Tante Tini agar bisa berdiri, Arman langsung menyerang Tante Tini. Arman menampar Tante Tini, kemudian, "Oi, sudah cukup," ujar Pak Rano. "Sebaiknya kita bawa dia ke rumahku saja. Biar ayah dan ibuku yang akan membawanya besok ke kantor polisi," kata Arman. "Baiklah, sekarang kita masuk ke mobil," jawab Pak Rano. Namun baru saja mereka melangkah keluar, mereka diserang oleh karyawan-karyawan Tante Tini yang sudah seperti orang kesurupan. "Jangan ada yang memukul mereka. Mereka hanya berada di bawah pengaruh sesuatu," ucap Pak Rano seraya melepaskan tasbih yang ia kalungkan. "Bismillahirrohmanirrohim," ucap Pak Rano seraya berjalan maju. Ia menghindari serangan-serangan yang membabi buta dari para karyawan yang kesurupan. Hingga kemudian Pak Rano berhasil memegang kepala salah satu karyawan tersebut. Dan saat tersentuh tangan Pak Rano yang masih memegang tasbih, si karyawan yang bernama Irma itu langsung terjatuh menggelepar dan memuntahkan cairan berwarna keruh yang berbau amat busuk. Kemudian dengan gesit Pak Rano segera mengalungi hal yang sama pada satu persatu karyawan tersebut, hingga semua jatuh tidak sadarkan diri. "Ah, Bapak hebat sekali. Sepertinya Bapak sudah terlatih ya, Pak," ujar Dinar tidak bisa menahan rasa kagumnya pada sosok Pak Rano. Pak Rano tersenyum. "Saya ini dulunya seorang tentara, tapi sudah lama pensiun. Dan sejak saya pensiun itulah, saya mulai mengabdikan diri saya sebagai seorang guru ngaji bagi anak-anak yang kurang mampu," jawab Pak Rano. Dinar berdecak kagum. Mereka pun kemudian keluar dari restoran, dan setelah memasukkan paksa Tante Tini ke dalam mobil Pak Rano, mereka pun kemudian berangkat. Namun di tengah jalan yang sangat sunyi, Tante Tini mengamuk di dalam mobil dan mulai membenturkan kepalanya ke kepala Pak Rano hingga tiba-tiba, "Allahu Akbar!" teriak Pak Rano seraya membanting setir ke arah kiri jalan setelah melihat seseorang wanita tua berjalan di tengah jalan. Dan semuanya kemudian menjadi gelap. Singkatnya, saat Dinar terbangun, ternyata mereka berada di dalam sebuah jurang. Dinar menangis sejadi-jadinya saat melihat Pak Rano meninggal karena tertusuk kayu yang menembus pada dadanya. Begitu juga dengan Arman. Ia meninggal dengan keadaan yang tidak kalah mengenaskan. Tapi anehnya, Tante Tini tidak ada di situ. Dinar mulai ketakutan. Ia mencoba mencari jalan naik ke atas, namun hanya sia-sia. Hingga pada pagi hari tiba, Dinar terus berjalan tanpa arah dan tujuan di tengah hutan. Ia memakan apa saja yang ia temui, termasuk jamur mentah. Hingga seminggu kemudian, Dinar yang sudah sangat lemah itu pun
ditemukan oleh beberapa orang pemburu, dan mereka segera membawa Dinar ke rumah. Di sana Dinar diobati hingga ia benar-benar sembuh, dan akhirnya dia diantar pulang oleh orang-orang itu, yaitu orang-orang yang menemukannya pertama kali. Dinar juga menceritakan tentang kecelakaan yang merenggut nyawa 3 orang yang pergi bersamanya. Namun anehnya, saat tempat itu ditatangi oleh orang-orang, ternyata tidak ditemukan apa-apa di sana. Entahlah apa yang terjadi setelah Dinar meninggalkan jasad Pak Rano dan Arman. Di desanya, Dinar disambut dengan bahagia oleh orang tuanya. Ia juga mendengar berita tentang Odah. Ternyata Odah sudah pulang. Tepatnya bukan pulang sendiri, melainkan diantar oleh seseorang. Pada saat itu, katanya Odah ditemukan di halaman rumah dengan posisi berbaring di tanah, dan di sampingnya terdapat tas yang berisi banyak uang. Namun kondisi Odah saat ditemukan itu sudah berada dalam keadaan lumpuh total, tidak bisa berbicara dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang ini belum diketahui penyebab lumpuhnya Odah dan orang-orang yang bekas bekerja di restoran Tante Tini. Dan pada akhirnya cerita pun selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyimak video kali ini dan juga video-video sebelumnya. Kritik dan saran kalian sangat penting untuk kemajuan channel ini. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan share video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih, sampai bertemu di video yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.